Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Anak-anak yang kami sayangi, yang semoga selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam belajar. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki tema 4, ya, tema sehat itu penting, subtema 1, pembelajaran 1 sampai 3 terkait dengan peredaran darahku sehat. Anak-anak yang kami sayangi, perhatikanlah pada gambar di samping. Itu adalah simulasi terkait dengan peredaran darah pada manusia, ya. Mengalirnya darah di dalam tubuh disebut dengan sistem peredaran darah. Peredaran darah manusia terbagi menjadi 2, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil. Untuk peredaran darah kecil dimulai dari darah mengalir dari jantung, ya, di bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang mengandung karbon dioksida dengan darah yang mengandung oksigen. Darah yang banyak mengandung oksigen kembali ke jantung atau ke serambi kiri, di bagian serambi kiri melalui vena pulmonalis. Perhatikan gambar berikut. Kemudian dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa sistem peredaran darah kecil dimulai dari jantung di bagian bilik kanan, dialirkan ke paru-paru, kemudian dialirkan ke jantung lagi di bagian serambi kiri. Peredaran darah yang kedua adalah peredaran darah besar. Peredaran darah besar, darah yang banyak mengandung oksigen mengalir dari jantung bilik kiri, dipompa ke seluruh tubuh kecuali ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung, yaitu di bagian serambi kanan. Darah yang keluar dari jantung mengandung oksigen, kemudian mengalir ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung dan mengandung banyak karbon dioksida. Dari penjelasan tadi, ya, bahwasanya peredaran darah besar itu dimulai dari jantung pada bagian bilik kiri, kemudian dialirkan ke seluruh tubuh, ya, kemudian kembali lagi ke jantung, yaitu di bagian serambi kanan. Perhatikan anak-anak, organ peredaran darah pada manusia, yaitu tersusun dari jantung, pembuluh darah, dan darah itu sendiri. Jantung. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Terletak di rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kurang lebih sekepalan tangan pemiliknya. Dan bagian jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Bagian kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh darah ada 2 jenis, yaitu pembuluh darah nadi atau arteri dan pembuluh darah balik atau vena. Perbedaan dari kedua pembuluh darah tersebut, ya, pada bagian ini kita akan sebutkan 3 perbedaan, yaitu pada bagian dinding pembuluh, aliran darah, dan fungsinya. Ya. Dinding pembuluh dari peredaran darah nadi itu tebal dan elastis. Sedangkan pembuluh darah balik sebaliknya, yaitu tipis dan tidak elastis. Untuk aliran darah, pembuluh darah nadi cepat,
Sedangkan pembuluh darah balik, aliran darahnya lambat. Dan fungsi dari pembuluh darah nadi adalah membawa darah yang banyak mengandung oksigen, kecuali arteri pulmonalis. Dan fungsi dari pembuluh darah balik adalah membawa darah yang banyak mengandung karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis. Selain manusia, hewan juga memiliki sistem peredaran darah yang berfungsi untuk 1. Mengangkut nutrisi ke seluruh tubuh. 2. Mengangkut sisa metabolisme dari berbagai jaringan dalam tubuh. Pada prinsipnya, sistem peredaran darah pada hewan, terutama hewan vertebrata, memiliki alat peredaran darah yang hampir sama dengan manusia, seperti memiliki jantung dan pembuluh darah. Secara umum, peredaran darah pada hewan dibedakan menjadi 2, yaitu peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Peredaran darah terbuka. Pada peredaran darah terbuka, tekanan darah yang dihasilkan dari kontraksi jantung cukup rendah. Oleh karena itu, sari makanan yang terdorong akan mengalir lebih lambat. Sistem peredaran darah ini terdapat pada jenis serangga dan moluska. Kemudian, sistem peredaran darah tertutup. Pada peredaran darah tertutup, jantung akan memompa darah secara terus-menerus, sehingga tekanan yang didapatkan tetap stabil. Proses ini akan mendorong darah keluar menjadi lebih kuat dari pembuluh darah dan memasuki jantung dengan kecepatan yang baik. Secara umum, pada peredaran darah tertutup, darah akan mengalir mulai dari jantung menuju pembuluh kapiler dan kembali lagi ke organ jantung hewan. Hewan yang memiliki sistem peredaran darah ini adalah kelompok vertebrata, seperti burung, katak, ikan, dan reptil. Kemudian anak-anak, kita pada bagian ini juga akan mempelajari dan mengenal pantun. Perhatikan 2 pantun berikut. Udara dingin di pagi hari, minum teh nikmat dirasa, hendaklah kita menjaga diri, kesehatan sangatlah berharga. Kemudian pantun yang kedua, bersinar terik sinar matahari, bagai api panas membara, rajin olahraga walau sendiri, badan kuat hati gembira. Perhatikan anak-anak, pada kedua pantun tadi, pantun tersebut memiliki ciri-ciri, yaitu 1 bait terdiri atas 4 baris. Baris pertama dan kedua disebut sampiran. Baris ketiga dan keempat disebut isi. Kemudian bersajak A, B, A, B. Dan yang terakhir, setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Anak-anak, pantun merupakan karya sastra lama yang berbentuk puisi. Kemudian, selain belajar tentang peredaran darah pada hewan dan manusia, pantun, kita harus juga mengenal hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Perhatikan cerita berikut. Warga masyarakat di tempat tinggal Ahmad sedang kerja bakti. Mereka membuat jalan setapak untuk masuk gang perumahan setempat. Mereka juga bekerja bakti membersihkan lingkungan. Semua warga masyarakat ikut dalam kerja bakti, termasuk Ahmad. Kerja bakti membersihkan lingkungan upaya untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Dengan lingkungan yang sehat, warganya pun hidup sehat. Semua warga harus mengikuti kerja bakti, karena kerja bakti
merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab setiap warga masyarakat. Sebagai warga masyarakat, kita juga berhak untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Dari cerita tadi dapat kita ketahui bahwa hak itu adalah sesuatu yang mutlak, ya, menjadi milik seseorang, dan penggunaannya tergantung kepada orang yang memilikinya atau orang yang bersangkutan. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan yang ketiga adalah tanggung jawab itu sendiri. Tanggung jawab adalah tugas dan kewajiban yang harus dilakukan. Demikian pembelajaran kita pada tema 4, subtema 1, pembelajaran 1 sampai 3. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.